Hai teman-teman, ketemu lagi sama gue, Haris di channel Travel Vlogger dan Tutorial. Di video kali ini gue akan ngajakin kalian buat jalan-jalan ke Bali dan sekaligus ngasih tutorial ke kalian cara naik pesawat bagi kalian yang pemula. Oke, ini sekarang gue udah ada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. Jadi sebelum kalian kesini, kalian pastikan udah beli tiket. Bisa gunakan Traveloka, tiket.com, atau aplikasi lainnya. Selanjutnya kalian tinggal ke bandara dan menuju terminal yang sesuai atau tertera pada tiket. Jadi jangan sampai salah terminal. Dan peraturan untuk naik pesawat yang terbaru, kalian harus sudah vaksin booster. Jadi vaksin kedua itu tidak diperbolehkan untuk naik pesawat. Oke, untuk mempersingkat waktu check-in di dalam, kalian bisa check-in manual. Kalian klik pesawatnya, terus setujui aturannya, klik lanjutkan. Dan di sini kalian setuju ya kalau tidak membawa barang berbahaya dan masukkan nama terakhir kalian. Di sini suruh masukkan nama belakang. Kalau udah klik enter, dan selanjutnya kalian diminta untuk memasukkan kode booking yang ada di tiket. Jadi check-in manual ini untuk mempersingkat waktu ya. Tapi kalau misalnya kalian bawa bagasi atau bawa koper yang besar yang akan dimasukkan ke bagasi, kalian tetap harus mengunjungi counter check-in. Tapi kalau misalnya kalian nggak bawa bagasi, berarti kalian bisa langsung menuju ke ruang tunggu pesawat. Oke, di sini boarding pass gue udah terbit. Dan ini ya, boarding pass yang menandakan kalau gue udah check-in. Oke, tadi gue masih di luar ya, dan langsung aja kita masuk ke dalam bandara dan menuju counter check-in. Karena gue akan taruh bagasi gue atau koper gue ini ke bagasi yang ada di bawah, bukan di bagasi kabin. Oke, di depan sana adalah counter check-in. Pastikan kalian nggak salah counter check-in ya. Dan kalian bisa lihat di layar, itu tuh menunjukkan pesawat apa yang ada di antrian tersebut. Jangan sampai kalian salah antrian. Oke, jadi ini masih jam setengah 2 pagi, dan katanya counter check-in itu akan dibuka jam setengah 3 pagi. Dan setelah 1 jam nunggu, akhirnya dibuka juga. Langsung aja kita menuju counter check-in dan taruh bagasi di sini. Pas kalian di counter check-in, kalian wajib menunjukkan tiket atau boarding pass dan KTP asli kalian. Selanjutnya kalian tinggal ikuti aja, karena kita akan menuju gate keberangkatan dari pesawat gue. Nah, kebetulan gue ini naik pesawat Super Airjet dan gue akan dipersiapkan di gate A3. Oke, di depan sini ada pemeriksaan lagi menggunakan mesin X-ray, dan kalian tuh dilarang keras membawa cairan lebih dari 100 ml. Hand body juga nggak boleh, parfum, pokoknya jangan sampai bawa benda cair melebihi 100 ml, karena barang itu nanti akan disita oleh petugas yang ada di situ. Gunting juga nggak boleh dibawa. Selanjutnya langsung aja kita menuju gate keberangkatan gue, yaitu gate A3. Dan sampai juga akhirnya kita di ruang tunggunya. Ini adalah gate A3, tempat gue nunggu pesawatnya sampai nanti kita akan dipanggil untuk memasuki pesawat. Oke, kita udah dipanggil untuk memasuki pesawat, dan biasanya itu kita dipanggil setengah jam sebelum keberangkatan pesawat kita. Jadi kalian jangan sampai telat, karena kalau misalnya telat, kalian tuh akan ditinggal pesawat kalian. Misalnya ini setengah jam kalian nggak datang juga, nanti gate-nya akan ditutup dan kalian nggak boleh masuk pesawat. Di sini kalian harus menunjukkan boarding pass kalian, dan biasanya disertai KTP asli. Pokoknya tinggal ikuti aja ya orang-orang ini. Kalau misalnya kalian belum tahu, orang ini akan menuju ke pesawat.
Dan kalau misalnya pesawatnya parkir di area sini, kalian akan langsung terhubung dengan Garbarata. Tapi kalau enggak, kalian akan turun dulu dan akan diantarkan oleh bis untuk menuju pesawat kalian. Oke, jadi ini dia bisnya yang akan mengantarkan kita menuju pesawat kita. Dan itu dia pesawatnya, Super Airjet. Langsung aja kita menuju ke pesawat itu. Oke, di sini kita langsung disambut oleh pramugari yang cantik dan dia akan mengarahkan tempat duduk sesuai dengan yang ada di tiket. Untuk pesawat ini tempat duduknya 33, yang ekonomi. Jadi misalnya nomor 1 itu ada 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, dan 1F. Pastikan kalian nggak salah tempat duduk. Untuk koper harus ditaruh di bagasi kabin atau di atas, dan biasanya dibantu oleh pramugari yang ada di situ. Oke, jadi kita udah masuk ke dalam pesawat dan pesawatnya tuh akan take off jam 4.45 atau jam 5:45 pagi. Jadi di sini kalian bisa lihat di luar masih gelap ya, nggak kelihatan apa-apa. Oke, waktunya take off. Jangan lupa berdoa agar kalian selamat sampai tujuan kalian. Sebenarnya ketika kalian naik pesawat, kalian harus mematikan handphone kalian. Tapi sebenarnya nggak apa-apa ya kalau hidup, tapi dalam keadaan mode pesawat. Karena yang sebenarnya tidak diperbolehkan tuh karena sinyal di handphone kita mengganggu navigasi dari pesawat. Kalau misalnya kita di mode pesawat, berarti handphone kita tuh udah aman dan tidak akan mengganggu navigasi dari pesawat tersebut. Oke, sekarang kita udah ada di atas dan pemandangan di sini lumayan keren ya, dengan kota-kota yang kondisinya tuh masih pagi hari dan sekarang udah berubah menjadi kita di atas awan, dan pemandangan di sini tuh luar biasa keren. Semakin lama semakin kelihatan hamparan awan yang sangat bagus. Dan biasanya pesawat itu terbang di atas ketinggian 38.000 kaki. Perjalanan ke Bali akan ditempuh dalam waktu 1 jam 50 menit. Tapi karena perbedaan waktu, makanya dari sekitar 2 jam kita akan tiba di Bali menjadi 3 jam. Jadi kan kita berangkat tadi jam 5:45 dan akan sampai di Bali itu jam 8:45. Oke, bentar lagi kita akan mendarat di Bali dan sayap akan terbuka untuk mengurangi laju ya, mungkin untuk menangkap angin.
Dan ini keren banget ya buat kalian bikin video di sini. Oke, sampai juga akhirnya kita di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Dan alhamdulillah ya, perjalanan berjalan dengan lancar. Walaupun tadi sempat ada sedikit cuaca buruk. Selanjutnya langsung aja kita turun dari pesawat ini. Pokoknya itu aja, orang-orang yang banyak ini mereka tuh akan menuju ke tempat pengambilan bagasi. Rasanya seperti mimpi, gue udah ada di Bali lagi. Sebenarnya gue ke Bali tuh udah 5 kali, termasuk yang ini. Dan kayaknya nggak nyangka gitu, gue bisa ada di sini lagi. Untuk menuju ke pengambilan bagasi itu lumayan jauh, jadi kalian harus ikuti aja koridor yang panjang ini sampai kalian akan menemukan papan untuk menuju ke pengambilan bagasi. Di depan sini gue juga sempatkan bikin video karena di sini ada pura yang sangat keren dan megah. Oke, itu dia tempat pengambilan bagasi kita. Kita tunggu ya, dan kita cari koper kita. Jangan sampai salah karena biasanya banyak sekali koper yang sangat mirip. Oke, sampai juga akhirnya kita di Bali. Thank you banget yang udah ngikutin petualangan gue hari ini. Vlog pertama jalan-jalan ke Bali, sekaligus tutorial naik pesawat buat pemula. Dan pokoknya ikuti terus ya petualangan gue, karena gue tuh di Bali akan 6 hari di sini, dan akan banyak sekali tempat wisata yang akan gue kunjungi. Oke, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dadah.